Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai likuidasi persekutuan. Nah, tahap pertama ini kita akan membahas likuidasi sekaligus. Likuidasi persekutuan secara sekaligus merupakan proses likuidasi di mana seluruh aset dikonversikan menjadi kas dalam waktu yang sangat pendek. Kreditor eksternal dibayar dan pembayaran tunggal secara gabungan dilakukan kepada para sekutu atas bagian modal yang disetorkan. Meskipun kebanyakan likuidasi persekutuan terjadi selama periode yang lebih panjang. Jadi, pembayaran sekaligus kepada kreditor eksternal, pembayaran sekaligus juga kepada para pemilik modal. Nah, di dalam realisasi aset, pada umumnya sebuah perusahaan ini mengalami kerugian ketika menjual asetnya. Jadi, perusahaan dapat melakukan yang pertama, cuci gudang karena akan tutup, di mana persediaan diturunkan nilainya sehingga mencapai nilai di bawah harga jual normal dengan maksud untuk mendorong penjualan dengan segera. Yang kedua, perusahaan dapat melakukan sebagai piutang usaha persekutuan, menawarkan potongan tunai dalam jumlah besar untuk pembayaran piutang tepat waktu, atau piutang tersebut dijual kepada perusahaan anjak piutang atau faktor. Jadi boleh melalui pihak ketiga. Yang ketiga, aset-aset persekutuan termasuk piutang dari sekutu dan sejumlah kontribusi yang diisyaratkan kepada sekutu untuk menutupi modal defisit digunakan untuk membayar kreditor persekutuan. Jadi karena yang wajib dibayarkan pertama itu adalah kreditor. Terus untuk beban likuidasi itu sendiri, proses likuidasi melibatkan beberapa beban seperti ada biaya hukum dan akuntansi tambahan. Untuk persekutuan juga menanggung biaya penghentian usaha seperti biaya iklan khusus dan biaya mencari agen penjual peralatan yang khusus. Nah, beban ini dialokasikan terhadap akun modal para sekutu dalam rasio distribusi laba dan rugi. Jadi, para anggota persekutuan tetap dibebankan sesuai dengan rasio laba rugi kesepakatan awal mereka. Untuk ilustrasi, kita masuk ke contoh likuidasi sekaligus. Ada persekutuan Aldi, Bayu, dan Citra. Pada 1 Mei 2015, pada tahun 2014 melakukan penyesuaian persentase distribusi laba rugi berdasarkan besarnya peran masing-masing sekutu. Hasil penyesuaian distribusi laba rugi ya itu Aldi 40%, Bayu 40%, dan Citra 20%. Untuk neraca saldo perusahaan per tanggal 1 Mei 2015, nih persekutuan ABC neraca saldonya di mana kas ada 10 juta, aset non kas 90 juta, kewajiban 40 juta, modal Aldi di mana untuk persentase laba ruginya 40%, di sini modal Aldi sebanyak 34 juta, modal Bayu 10 juta, dan modal Citra 14 juta. Nah, total aktiva 100 juta dan total pasiva 100 juta. Nah, di sini kita bisa menghitung ya sesuai dengan persamaan akuntansi, yaitu aset dikurang kewajiban sama dengan ekuitas pemilik. Jadi dapat digunakan dalam akuntansi persekutuan. Nah, dalam contoh kasus persekutuan ABC ini di mana nilai aset yaitu kas dan aset non kas senilai 100 juta. Kewajiban adalah 42 juta. Kita kurangkan jadi nilainya untuk ekuitas pemilik itu sebesar 58 juta. Jadi ada 3 tahapan secara umum di dalam likuidasi persekutuan ya. Yang pertama, bukan 3 tahapan, maaf, 3 kasus ya. Yang pertama ada kasus persekutuan masih solven, dalam artian sanggup membayar dan tidak terdapat defisit dalam akun modal sekutu. Yang kedua, kasus yang kedua, persekutuan masih solven dan timbul defisit pada akun modal sekutu, salah satu sekutu. Kasus ketiga, persekutuan tidak solven, tidak mampu membayar lagi dan defisit timbul dalam akun modal sekutu. Nah, untuk menjawab kasus tersebut, kita masuk ke ilustrasi kasus pertama. Kasus pertama ini persekutuan masih solven, masih sanggup membayar dan tidak terdapat defisit dalam akun modal sekutu. Kita ketahui tadi aset non kasnya adalah senilai 90. Tapi di sini aset non kas setelah kita lakukan penjualan
nilainya menjadi 80 juta, maka perusahaan rugi 10 juta. Untuk kreditur eksternal yang memang dibayarkan adalah 42 juta, sisanya tadi karena 10 juta itu adalah kas, aset non kasnya 80 juta, maka 90 dikurang 42. Jadi sisa untuk ekuitas atau pemilik modal 48 juta. Nah, kita distribusikan pada para sekutu ya pada tanggal 30 Mei 2015. Nah, observasi penting lainnya yang perlu kita ketahui, saldo sebelum likuiditas itu diperoleh dari neraca saldo pada tanggal 1 Mei 2015. Yang kedua, kerugian sebesar 10 juta ini akan didistribusikan langsung kepada akun modal para sekutu sesuai dengan persentase laba rugi kesepakatan awal mereka dalam membuat persekutuan. Yang ketiga, kreditor eksternal di sini dibayarkan sebelum distribusi kas kepada para sekutu. Ya, jadi bayar kreditur dulu. Setelah bayar kreditur sudah lunas, baru pembayaran yang keempat kepada para sekutu. Nah, yang kelima, saldo pasca likuidasi sebesar 0 menandakan bahwa seluruh akun yang ada di persekutuan ABC itu sudah ditutup dan persekutuan benar-benar telah dilikuidasi dan dihentikan sepenuhnya. Nah, kita bisa lihat di sini laporan likuidasi dan realisasi persekutuan ABC ya. Di sini kita masukkan untuk akun atau rekeningnya, jadi ada kas, aset non kas, kewajiban, saldo modal itu terdiri dari Aldi, Bayu, dan Citra sesuai dengan persentase laba ruginya masing-masing. Saldo sebelum likuidasi 1 Mei itu adalah nilainya 10 juta ya, aset non kas 90 juta, kewajiban 42, modal Aldi 34, modal Bayu 10, dan modal Citra 14. Nah, untuk penjualan aset di sini ternyata lakunya hanya 80 juta, maka persekutuan mendapatkan kerugian 10 juta. 10 juta ini kita distribusikan kepada masing-masing pemilik modal sesuai dengan persentase laba rugi 40%. Maka Aldi menanggung 4 juta, 40% dari 10 juta ya, 4 juta, Bayu 4 juta, dan Citra 2 juta. Nah, tinggal kita kurangkan lagi di bawahnya. Maka aset non kas karena sudah terjual di sini habis ya. Nah, di sini aset non kasnya 90, terus setelah kedua kasnya menjadi 90 juta ya, karena tadi mendapatkan uang tunai setelah menjual aset non kas. Nah, setelah itu kita membayar kepada kreditor ya, kewajibannya tadi senilai 42 juta, maka 90 kurang 42 sisa 48 juta. Nah, di sini kewajiban lunas karena sudah kita bayar menjadi 42 juta. Aldi sisa modalnya 34 kurang 4 jadi 30 juta, dan Bayu sisa modalnya 6 juta, Citra sisa modalnya adalah 12 juta. Nah, uang kas ini tersisa 48 juta setelah dikurangi dengan pembayaran kepada kreditor eksternal. Maka 48 juta ini kita bagikan ke masing-masing sekutu sesuai dengan saldo modal mereka ya. Aldi sisa 30 juta dibayarkan 30, Bayu sisa 6 juta dibayarkan 6 juta, dan Citra sisa 12 dibayarkan 12 ya. Nah, untuk laporan realisasi dan likuidasi ini merupakan dasar untuk ayat jurnal mencatat proses likuidasi tersebut. Jadi jurnal ini kita akan catat ya, jurnal realisasi seluruh non kas persekutuan ABC dan distribusi kerugian sebesar 10 juta. Kalau kita masukkan ke dalam jurnal seperti ini ya, penjualan aktiva non aset tadi lakunya 80, maka kas 80. Nah, sisa kerugian 10 juta itu dibebankan kepada masing-masing anggota persekutuan sesuai dengan rasio laba rugi ya. Aldi 4 juta menanggung 4 juta, Bayu 4 juta, dan Citra 2 juta ya. Ingat, modal di debit ini adalah artinya modalnya berkurang. Nah, aset non kas ini kredit karena sudah habis ya, jadi 90 juta. Terus kita juga mencatat pada saat pembayaran kepada kreditur. Jadi
jurnal pembayaran kepada kreditur eksternal itu kewajiban ya, ini di debit berkurang, terus kasnya berkurang sebesar 42 juta. Jadi sama-sama habis ya, sesuai dengan tabel ini. Ini kita pembayaran habis, ini juga pembayaran habis. Terus yang ketiga ini pembayaran sekaligus kepada para sekutu ya, sesuai setelah kita pembayaran kepada kreditur eksternal. Jadi ada modal Aldi kita bayar sesuai saldonya 30 juta, modal Bayu 6 juta, modal Citra 12 juta, dan kas itu 48 juta di kredit. Nah, ini apabila persekutuan masih solven dan tidak menimbulkan defisit kepada akun modal sekutu. Terima kasih. Nanti kita akan membahas persekutuan masih solven di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.